Mobil hidrogen sering menjadi perdebatan tentang mendominasi jalan raya dengan menggantikan mobil listrik. Sebagian besar penggemar bertanya-tanya, apakah mobil bertenaga hidrogen benar-benar akan menguasai masa depan? Atau apakah kendaraan listrik baterai atau BEV tidak akan membiarkan kendaraan listrik sel bahan bakar hidrogen atau FCEV memenangkan persaingan? Hal ini membingungkan sebagian besar orang yang tertarik membeli kendaraan listrik. Apakah akan memilih mobil hidrogen atau mobil listrik agar tidak menyesal di kemudian hari? Untuk membantu kamu membuat keputusan yang tepat, kami telah membahas perbandingan mobil hidrogen versus mobil listrik berdasarkan berbagai parameter seperti efisiensi, performa, jarak tempuh, dampak lingkungan, dan banyak lagi. Mobil hidrogen dan mobil listrik merupakan alternatif yang ramah lingkungan untuk kendaraan berbahan bakar bensin dan solar tradisional. Mobil hidrogen menggunakan sel bahan bakar yang mengubah gas hidrogen menjadi arus listrik, yang memberi daya pada motor agar dapat berjalan secara efisien. Sebagai perbandingan, mobil listrik menggunakan baterai yang diisi oleh jaringan listrik. Mobil listrik tersedia secara luas dan memiliki banyak pengguna dibandingkan dengan mobil hidrogen. Namun mobil hidrogen secara bertahap menjadi populer karena kamu dapat mengisi ulang bahan bakarnya dengan cepat dan memperoleh energi tinggi untuk menempuh perjalanan lebih jauh. Mari selami lebih dalam cara kerja mobil hidrogen dan mobil listrik. Bagaimana mobil hidrogen bekerja? Mobil hidrogen atau mobil listrik sel bahan bakar hidrogen terdiri dari motor listrik yang digerakkan oleh reaksi elektrokimia yang terjadi ketika gas hidrogen bertekanan tinggi bergabung dengan oksigen dan dialirkan ke sel bahan bakar hidrogen untuk menghasilkan listrik dan uap air. Lebih kompleks daripada mobil listrik, mobil hidrogen dapat dianggap sebagai pembangkit listrik kecil berbahan bakar hidrogen. Dengan mobil hidrogen, kamu dapat menempuh jarak sekitar 400 mil sebelum tangki bensin kosong. Mobil hidrogen terdiri dari tangki hidrogen yang menyimpan gas hidrogen bertekanan tinggi. Gas hidrogen kemudian dilepaskan sedemikian rupa, sehingga bersentuhan dengan anoda dan katoda dalam sel bahan bakar. Dengan reaksi elektrokimia antara anoda dan katoda, molekul hidrogen terpecah menjadi proton dan elektron untuk memberi daya pada mobil. Listrik yang dihasilkan disimpan dalam baterai, yang mengalirkan arus ke motor yang menggerakkan roda. Selain itu, pengisian ulang tangki hidrogen di stasiun pengisian khusus hanya akan memakan waktu beberapa menit. Bagaimana mobil listrik bekerja? Mobil listrik atau kendaraan listrik seperti namanya, bekerja dengan arus listrik, bukan bensin, solar atau bahan bakar bensin. Mobil listrik menggunakan motor listrik yang digerakkan oleh arus listrik yang tersimpan dalam baterai lithium-ion. Energi listrik tersebut memberi daya pada motor listrik dan seluruh sistem tenaga mobil. Pemilik perlu mengisi daya baterai besar yang terletak di dalam EV, dengan cara mencolokkan mobil ke stop kontak pengisian daya atau stasiun pengisian daya. Seluruh sistem terhubung ke baterai yang telah dirakit, yang menyediakan daya ke motor listrik untuk menciptakan torsi dan akselerasi instan guna menggerakkan kendaraan. Sistem mobil listrik yang efisien juga mengendalikan aliran energi antara baterai dan motor. Selain itu, EV dilengkapi pengereman regeneratif yang menghasilkan kembali energi dari roda saat pengemudi mengerem dan memulihkan energi tersebut di baterai. Kendaraan listrik bertenaga baterai telah memperoleh popularitas luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Kelebihan mobil hidrogen. Mobil hidrogen adalah kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai sumber energi untuk menggerakkan motor listrik. Teknologi ini merupakan alternatif dari kendaraan berbahan bakar fosil, dan bahkan mobil listrik berbasis baterai. Meskipun belum sepopuler kendaraan listrik biasa, mobil hidrogen memiliki sejumlah kelebihan signifikan yang menjadikannya solusi potensial untuk masa depan transportasi berkelanjutan. Salah satu keunggulan utama mobil hidrogen adalah emisinya yang sangat bersih. Alih-alih menghasilkan gas buang berbahaya seperti karbon dioksida, kendaraan ini hanya mengeluarkan uap air sebagai hasil samping dari proses elektrokimia di dalam sel bahan bakar. Hal ini menjadikan mobil hidrogen sangat ramah lingkungan dan mendukung upaya pengurangan emisi karbon global, terutama di sektor transportasi yang menyumbang emisi cukup besar. Berbeda dengan kendaraan listrik berbasis baterai yang membutuhkan waktu pengisian daya cukup lama, mobil hidrogen dapat diisi ulang dalam waktu sekitar 3-5 menit,
hampir sama dengan mobil bensin atau diesel. Kelebihan mobil listrik. Salah satu keunggulan utama mobil listrik adalah dampaknya yang jauh lebih rendah terhadap lingkungan. Mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang saat dikendarai, berbeda dengan mobil berbahan bakar fosil yang melepaskan karbon dioksida, nitrogen oksida dan partikel-partikel lain yang mencemari udara. Penggunaan mobil listrik secara luas dapat membantu mengurangi polusi udara dan dampak perubahan iklim. Mobil listrik memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi dibandingkan mobil berbahan bakar minyak. Listrik sebagai bahan bakar jauh lebih murah dibandingkan bensin atau solar, sehingga biaya perjalanan per kilometer menjadi lebih hemat. Selain itu, mobil listrik memiliki lebih sedikit komponen bergerak dibandingkan mesin pembakaran internal, yang berarti biaya perawatan dan servis juga lebih rendah. Kekurangan mobil hidrogen. Kurangnya infrastruktur. Dengan terbatasnya stasiun pengisian bahan bakar atau kurangnya infrastruktur, mobil hidrogen tidak akan menjadi pilihan yang layak. Lalu cukup mahal, mobil bertenaga hidrogen tidak murah, dan biaya pengisian bahan bakar sangat berbeda di berbagai negara. Kemudian, tantangan produksi. Dalam hal produksi hidrogen, produksinya membutuhkan banyak energi, dan mungkin bergantung pada berbagai sumber yang tidak terbarukan. Dan kekurangan mobil listrik adalah jangkauan terbatas. Salah satu kelemahan mobil listrik yang paling signifikan adalah jangkauannya yang terbatas dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ulang baterainya. Lalu masa pakai baterai terbatas, dan akan sulit untuk membuangnya dengan benar. Baterai lama harus diganti dengan yang baru secara berkala. Kemudian stasiun pengisian terbatas. Stasiun pengisian atau pengisian bahan bakar saat ini sedang dalam tahap pengembangan, memiliki sekitar 1.000 stasiun pengisian. Dalam perbandingan antara mobil listrik dan hidrogen, kedua teknologi ini membawa potensi besar untuk menggantikan kendaraan berbahan bakar fosil dan mengurangi dampak lingkungan. Namun mereka memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing yang perlu dipertimbangkan secara cermat dalam transisi menuju mobilitas berkelanjutan. Mobil listrik menggunakan motor listrik yang diberdayakan oleh baterai. Efisiensi energi mobil listrik cukup tinggi, dengan sebagian besar energi dari baterai digunakan untuk menggerakkan roda. Sistem pengisian baterai juga semakin efisien, dengan pengisian cepat dan infrastruktur pengisian yang semakin berkembang. Di sisi lain, mobil hidrogen menggunakan sel bahan bakar hidrogen, yang mengubah hidrogen menjadi listrik untuk menggerakkan motor. Meskipun memiliki efisiensi yang lebih rendah daripada mobil listrik, karena adanya konversi energi dari hidrogen menjadi listrik, teknologi hidrogen menawarkan potensi efisiensi yang lebih tinggi dalam hal pengisian ulang dan jangkauan.